Assalamualaikum, kali ini saya mau berbagi cara membuat makanan yang terenak di dunia. Ini adalah bahan utamanya, yaitu daging. Sudah saya potongin sebelumnya. Ini ketebalannya kurang lebih 1,5 cm atau sesuai selera. Ini bawang merah, cabai merah, kemudian bawang putih. Ini adalah jahe. Untuk bumbu pelengkapnya, ini ada daun kunyit jika punya, daun jeruk, lengkuas, dan ini serai. Kemudian ini bumbu keringnya, nanti saya akan tulis di deskripsi. Santan. Selanjutnya saya akan menghaluskan semua bumbu ini. Tuh banyak ya, jadi kita butuh blender. Dan memang kalau untuk rendang harus halus, nggak boleh kasar, nanti kurang bagus. Ini bawang dan bumbu keringnya, karena blender saya kecil. Ini cabenya. Jika teman-teman punya blendernya besar, cukup sekaligus jadiin satu aja. Kemudian masukkan ke dalam wajan tanpa ditumis terlebih dahulu. Kemudian diaduk. Nah, ini ada yang belum halus, saya akan keluarkan terlebih dahulu. Untuk tingkat kepedasan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau pengen pedas bisa pakai cabai merah keriting dan ditambahin cabai rawit. Kemudian dagingnya dimasukin, dicampur sekalian dengan bumbu. Masukinnya satu-satu ya, atau sedikit-sedikit agar air yang di bawahnya tidak masuk. Kemudian kita campur daging dan bumbunya, dinyalain kompornya, kita masak sampai benar-benar airnya kering dan si bumbu meresap ke dalam daging-dagingnya. Lalu masukkan bumbu pelengkapnya. Ini lengkuas sudah digeprek, serainya, daun jeruk. Nanti ini serai sama daun kunyit akan digabung dan diikat menjadi satu langsung, biar nggak berantakan. Kemudian ini dimasak sampai benar-benar si airnya kering dan terus diaduk, jangan sampai dibiarkan terlalu lama karena ini gampang banget hangus. Nah, ini daging saya masih ada yang sedikit beku. Sebaiknya dagingnya jangan yang beku ya kalau ada.
Nah, ini ya teman-teman, air dagingnya sudah habis. Terus diaduk sebentar lagi, benar-benar pastikan dagingnya nggak ada lagi air yang tersisa. Kalau saya sukanya memasak rendang ini di teflon biar nggak belepotan seperti ini, tapi karena teflon saya kecil jadi saya masaknya di wajan. Nanti setelah airnya menyusut saya akan pindahkan ke teflon sesuai yang saya punya. Nah, ini ya tuh benar-benar sudah kering, kita udah nggak kelihatan lagi air-airnya, air dari dagingnya. Kemudian masukkan santan. Untuk santannya boleh pakai santan yang asli, kelapa yang diperas. Kalau saya ini kebetulan pasarnya jauh, jadi saya pakainya santan yang instan, lebih praktis. Lalu diaduk, kemudian dimasak sampai benar-benar kering. Tips supaya dagingnya cepat empuk, enggak perlu banyak santan dan memasaknya enggak terlalu lama. Ini dimasak dulu sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian kompornya dimatikan, didiamkan dulu, didinginkan 30 menit sampai 1 jam. Setelah didiamkan 30 menit sampai 1 jam, kemudian kompornya dinyalakan kembali dan dimasak sampai kering. Nanti hasilnya dagingnya cepet banget empuk. Nah, ini tinggal kita aduk aja, kita masak dengan sabar sampai semua airnya kering. Jadi teman-teman gak usah takut kalau masak daging itu lama, takut keras. Ikutin aja step by step, pasti berhasil. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jika suka video ini jangan lupa subscribe, like, komen, bisa juga request mau dimasakin apa. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya ya bila ada video terbaru biar dapat notifikasi. Nah, ini ya teman-teman, bumbunya sudah mulai susut. Kemudian saya ganti ke teflon karena menurut saya di teflon ini bumbunya nggak lengket dan tidak gampang gosong. Supaya bumbu rendangnya hitam, kita tambahin minyak sayur atau minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan. Kelihatan kan ini sudah mulai menghitam. Ini serainya sudah berantakan, saya akan buang dulu. Sebenarnya ini sudah matang dan sudah empuk dagingnya, tapi karena ini rendang saya mau bumbunya lebih kering dan lebih hitam. Masak terus dengan api sedang, cenderung kecil, dan jangan berhenti mengaduk ya.
teman-teman, kalau masak rendang memang harus sabar dan butuh waktu ya. Ini laosnya kita buang aja supaya tidak tergigit nanti kalau pas dimakan. Nah, ini sudah matang ya, tuh saya sudah cukup, ini bumbunya juga sudah kering. Kemudian diincipin rasanya, garamnya. Kalau rendang Padang nggak pakai gula ya, cukup garam saja, tidak pakai penyedap. Siapkan piring saji, kemudian sajikan. Nah, ini waktu yang ditunggu, saatnya kita incip-incip. Kita lihat ya, tuh dagingnya itu benar-benar empuk dan bisa dipotong dengan sendok seperti ini. Tuh.